ibadah hari Minggu kita hari ini, Abang mau ngingetin buat adik-adik sekalian untuk mengikuti Natal Sekolah Minggu. Kapan ya, Kak? Tanggal 19 Desember jam 3 sore via apa, Kak? Via Via Zoom meeting. Nah, adik-adik semua mohon dipersiapkan ya Zoom meetingnya. Nah, sekarang kita mau lihat video adik-adik sekolah minggu yang mengerjakan PR minggu lalu. Kita Ini lihat. dia. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat video adik-adik yang mengerjakan PR minggu lalu. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian, judulnya Mari Kita Bersukaria. Ayo Bang. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita
Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oke adik-adik, kakak mau sama adik-adik dulu nih. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, karena adik-adik semua pada semangat, kita angkat pujian. Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan riang. Ayo bang. Puji
selamat hari Minggu. Semoga adik-adik semuanya sehat selalu ya. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berkati jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat fokus dan mendengar firman ini dengan baik. Berfirmanlah atas kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sekarang buka Alkitabnya dan kita baca di kitab Injil Lukas ayat 1 pasal 1 ayat 26 sampai 36. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 36. Kita baca dalam hati adik-adik di rumah ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau boleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengurniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Oke, sekian firman Tuhannya. Jadi kita hari ini tema minggunya adalah memuji Tuhan. Pada kitab Lukas ini, di awal nats ini sudah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota Galilea yang bernama Nazaret. Di sana malaikat Gabriel pergi menemui seorang gadis perawan bernama Maria. Nah, dari saat itulah, di saat malaikat bertemu dengan Maria, Maria ketakutan. Dari sinilah awalnya Tuhan Yesus akan hadir dan juga kuasa Tuhan akan dinyatakan. Nah, adik-adik pasti udah tahu ya, ini kan setiap tahun sudah kita rayakan ya adik-adiknya tentang kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, di sini Maria sangat bingung sekali karena dia seorang gadis dan dia belum bersuami dan belum menikah. Lalu malaikat tersebut mengatakan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa itu anak laki-lakinya? Anak laki-lakinya adalah bernama Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari sini adik-adik pasti bingung ya. Dan hal ini tuh tidak bisa terselami oleh siapapun, oleh akal manusia. Untuk kemampuannya sendiri, manusia sehebat apapun, sepintar apapun di dunia ini, pasti tidak masuk logikanya dengan kejadian seperti ini. Seorang anak gadis yang belum bersuami, tiba-tiba dia mengandung dan melahirkan Tuhan Allah. Nah, di sini suatu kuasa Tuhan dinyatakan dengan kebingungan para manusia yang bisa hal ini terjadi. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu
segala sesuatu yang ia inginkan pasti akan terjadi. Karena bagi Tuhan, yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin bagi manusia, tapi itu mungkin bagi Tuhan. Nah, dari sini kita layaknya manusia yang telah diciptakan Tuhan, haruslah memuji Tuhan. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan sangat baik kepada kita. Dia telah mengaruniakannya, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal bernama Tuhan Yesus Kristus, dan ia telah menyelamatkan hidup kita dari dia disalibkan, lalu dia tumbuh dewasa dan melakukan berbagai macam mukjizat. Nah, di sini kita bisa melihat ribuan tahun yang lalu begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak mukjizat yang ia lakukan. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita. Karena mukjizat itu nyata, dan mukjizat itu tidak hanya terjadi pada saat itu saja, tapi pada saat ini juga. Nah, tema minggu ini kan tentang memuji Tuhan. Untuk memuji Tuhan tersebut tentang pujian, memuji. Siapa di sini yang senang sekali kalau misalnya dipuji mama papanya, dipuji temennya, misalnya mama papanya dibilang pas pengambilan rapot, kan adik-adik abis ujian ya, semoga hasilnya maksimal, hasilnya memuaskan ya adik-adik ya. Nah, di saat adik-adik sudah berjuang keras, berusaha, belajar maksimal, saat pembagian rapot, nah papa sama mama bilang, wah pintar sekali anakku ini, ranking 1, ataupun nilainya A semua. Nah, siapa yang gak senang kalau dipuji? Terus misalnya dibilang temennya, kamu hari ini cantik banget sih. Terus bilang, ih kamu ganteng banget sih. Nah, siapa yang gak senang kalau dipuji? Ya kan? Pasti setiap orang tuh senang dengan pujian-pujian yang positif. Nah, begitupun dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat senang sekali dipuji. Karena Tuhan sudah baik sekali kepada kita. Dia sudah menjadi penolong kita. Dia sudah menjadi tempat pengaduan kita setiap hari di saat suka dan duka. Tuhan selalu ada di sisi kita, di samping kita, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, dan semuanya. Ya adik-adik ya, sampai saat ini pun adik-adik bisa mendengarkan firman Tuhan itu karena siapa? Karena kebaikan Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik bisa mendengar firman ini. Ya adik-adiknya diberikan Tuhan berkat. Berkatnya apa sih kan maksudnya? Berkatnya contohnya kayak adik-adik bisa mendengarkan online ini pasti kan menggunakan kuota nih. Nah, berkatnya itu Tuhan berikan melalui orang tua kalian. Orang tua kalian sudah diberikan kesehatan, diberikan pekerjaan, sehingga kalian mempunyai fasilitas yang baik seperti memiliki handphone, bisa mendengarkan online seperti ini. Nah, jadi adik-adik kalau dihitung-hitung kayaknya kebaikan Tuhan itu banyak sekali. Contohnya kayak tadi, kita masih bisa punya kuota. Banyak loh adik-adik teman-teman kita di luar sana yang gak bisa online seperti ini. Bahkan kakak dapat info juga, bahkan ada suatu sekolah membuka tempat untuk bagi anak-anak yang tidak mempunyai biaya untuk kuota, ataupun dia tidak mempunyai handphone ataupun laptop. Nah, itu diberikan gratis oleh sekolah tersebut gitu adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang saat ini yang sudah punya handphone, bisa menerima fasilitas yang ada, harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada Tuhan yang nomor 1. Kedua, berterima kasih juga kepada orang tua kita yang sudah berjuang untuk menyekolahkan adik-adik dan mencari nafkah sehingga bisa beli handphone sama kuota. Nah, maka dari itu adik-adik harus jadi anak yang baik ya. Oke adik-adik ya. Tentang pujian lagi. Nah, pujian sama kebaikan ya. Ini kakak ambil 2 poin ya. Memuji atau pujian sama kebaikan Tuhan. Nah, untuk kebaikan Tuhan dulu. Kebaikan Tuhan yang tadi seperti tadinya handphone. Kebaikan Tuhan yang kedua apa? Sebenarnya nggak terhitung ya dek. Kayak bisa kita berikan nafas kehidupan. Dari Maret adanya virus ini, adik-adik dan orang tua kalian masih bertahan saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih Tuhan berikan kesempatan untuk tetap sehat. Jadi adik-adik tetap semangat, tetap berdoa kepada Tuhan dan memuji muliakan namanya.
banyak sekali kebaikan Tuhan. Nah, nanti adik-adik bisa tuh merenunginya, merenungi apa aja kebaikan Tuhan ya Dek ya, dari adik lahir sampai saat ini. Nah, kebaikan Tuhan kakak nggak bisa jelasin semuanya, pasti kalian nanti bisa menghitung, melihat lagi kebaikan Tuhan apa saja ya Dek ya. Nah, tentang pujian, memuji Allah. Sekarang kan adik-adik tidak pernah nih datang ke gereja ya, karena situasinya seperti ini dengan adanya online. Jadi adik-adik tidak bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama teman-teman, maksudnya ya, nggak bisa ya. Jangan adik-adik seperti sedih ataupun sudahlah aku aja nggak gereja, ngapain nyanyi-nyanyi sekolah minggu, gak mau Nah, misalnya kayak gitu. Jangan sampai ada pikiran seperti itu adik-adik ya. Tuhan Yesus itu ada di setiap tempat, maupun dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus itu ada. Meskipun adik-adik tidak ke gereja, meskipun adik-adik online di rumah, tapi Tuhan Yesus tetap ada. Yang tadi kayak kakak bilang, kalian senang kan kalau misalnya dipuji sama orang, atau teman-teman kalian, ataupun orang tua kalian. Begitupun Tuhan Yesus, apalagi Tuhan Yesus udah banyak banget tuh kebaikannya, ribuan, jutaan, wah pokoknya nggak terhitung deh kebaikan Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan juga senang deh kalau misalnya dipuji. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, tetaplah memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kalian berada. Misalnya di kamar, boleh tuh nyanyi-nyanyi firman Tuhan, tapi pujian-pujian firman Tuhan ya. Kalau bisa rohani, boleh sih nyanyi-nyanyi Korea, tapi jangan terlalu banyak Koreanya. Kan banyak nih lagu-lagu rohani, tetap kalian puji. Nah, dan itu memuji Tuhan itu nggak hanya di gereja, di kamar bisa, di ruang tamu bisa, di dapur bisa, bahkan di kamar mandi pun bisa. Di saat adik-adik lagi mandi nih, nyanyi firman Tuhan, itu juga boleh gitu. Jadi dimanapun kita berada, untuk berdoa pun misalnya lagi di keramaian tidak boleh malu menyatakan kalau kalian itu anak Tuhan Yesus, karena ada beberapa anak yang malu sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bisa di keramaian, berdoa di keramaian, dia berdoa kayak gini, takut, malu. Nah, itu jangan. Tapi kakak percaya adik-adik sekalian mau menyatakan kalau kalian itu pengikut Tuhan Yesus, adik ya. Jadi intinya dari firman Tuhan ini adalah Tuhan telah menyatakan kuasanya kepada Maria dan telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyediakan kebaikannya kepada kita setiap harinya untuk setiap waktu terhadap kehidupan kita. Jadi adik-adik, ingat yang tadi kakak bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang tidak ada menjadi ada. Oke adik-adik ya. Yang kedua adalah tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kalian berada. Seperti khotbah kakak tadi, tetap memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kalian berada, meskipun tidak di gereja, meskipun kalian di rumah, tetap terus memuji memuliakan namanya bersama orang tua kalian, ataupun bersama adik kalian atau kakak kalian. Oke adik-adik ya. Di sini ada tugasnya. Tugasnya adalah adik-adik nanti tolong siapkan lagu favorit pujian kalian. Nanti kalian nyanyikan dan kalian tolong kirimkan videonya ke grup video WhatsApp orang tua sekolah minggu. Kalian kirimkan lagu favorit pujian kalian. Sebenarnya lagu pujian firman Tuhan itu banyak sekali, tapi ada dong pasti yang paling unggul dari semua lagu firman Tuhan. Adik-adik, sekian dari firman Tuhan dari kakak, dan jangan lupa tugasnya ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan kami juga bisa menyatakan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada untuk setiap harinya. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan segala sesuatunya, yang tidak ada menjadi ada, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk orang tua adik-adik sekolah minggu. Kau berkati kesehatannya, pekerjaannya. Tuhan, kami berdoa untuk segala sesuatu yang baik Tuhan Yesus, untuk anggota jemaat HG Kalisari. Berikan kami kesehatan dan lindungi kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dan ampuni segala dosa kami, baik yang
kami perbuat dari sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Dadah. Oke adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, tema minggu ini apa ya? Apa ya kak? Belum tahu juga. Tahu kak. Nggak ada yang tahu? Nah, tema minggu ini adalah memuji Tuhan. Aku mau nanya nih kak. Apa Kita tuh, Bang? memuji Tuhan itu dengan cara apa ya? Nah, memuji Tuhan itu banyak, dengan bisa melalui bernyanyi, berdoa, belajar, menjadi anak yang baik. Nah, adik-adik untuk merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi memuji Tuhan selalu. Ayo Bang. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah dan sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati orang tua kami, kakak sekolah minggu kami, teman-teman kami, dan saudara-saudara kami ya Tuhan. Tuhan, berikan kami kepintaran Tuhan, agar kami lebih berhikmat ya Tuhan. Tuhan, tolong sertai orang tua kami ya Tuhan, dan juga Tuhan tolong jauhkan kami dari virus corona ya Tuhan, dan pulihkan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahannya adik-adik siapkan, lalu adik-adik berikan kepada orang tua, dan nantinya orang tua adik-adik sekolah minggu akan memberikannya kepada gereja. Kita mau nyanyi satu lagu, Sungguh Bangga Bapak. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami,
sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa di